Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Amelia, NIM 2010411133. Saya akan menjelaskan pengertian bisnis, pengertian manajemen, dan materi yang telah saya pelajari, yaitu manajemen SDM, mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jenis dan contoh bisnis. Bisnis pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. Contoh pertanian. 1. Penjual tanaman organik. 2. Bisnis transportasi. Bisnis transportasi ini merupakan usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contoh bisnis transportasi yaitu travel. 3. Bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan besar atau kecil ini merupakan usaha di bidang niaga yang memiliki peran sebagai perantaran antara produsen dan dengan konsumen. Contoh bisnis perdagangan. 1. Usaha berjualan makanan. Selanjutnya, pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum, manajemen merupakan seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip di dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Kepegawaian. 4. Pengarahan. 5. Pengontrolian. Contoh perencanaan. Perencanaan ini berorientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa di depan perusahaan. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dan suatu usaha akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tergapai. Contoh pengorganisasian. Pengorganisasian ini berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pegawaian terhadap sumber daya agar bisa menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Lebih mudahnya, pengorganisasian dilakukan untuk menentukan tugas yang akan dikerjakan di masing-masing pihak. 3. Contoh kepegawaian. Kepegawaian ini berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi karyawan, dan mempertahankan tenaga kerja ini secara insentif dan memberikan motivasi yang tinggi. Hal itu didasari karena manusia adalah faktor paling vital dalam proses manajemen, penting untuk merekrut karyawan yang tepat. 4. Contoh pengarahan. Fungsi pengarahan ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh memastikan bahwa apa yang dipekerjakan lakukan sesuai dengan tugas mereka. Kegiatannya terdiri dari penetapan standar yang harus dilakukan pekerjaan hingga memperbaiki penyimpanan dan dilakukan oleh pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Fungsi pengontrolan. Fungsi pengontrolan terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang pekerja lakukan sesuai dengan tugas mereka. Pengertian human resource management dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasi semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, termasuk pelatih, memberhentikan, dan merekrut pegawai baru. Fungsi manajemen SDM menurut Bukhari terdapat 6 fungsi MSDM. 1. Merencanakan kebutuhan staf. 2. Mencari dan merekrut karyawan. 3. Melatih dan mengembangkan. 4. Melatih performance. 5. Menetapkan kompensasi atau imbalan. 6. Menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. 1. Merencanakan kebutuhan staf. Merencanakan kebutuhan staf biasanya dilakukan oleh perusahaan jika perusahaan akan mengembangkan usaha seperti membuka cabang usaha di kota-kota besar
atau suatu perusahaan ingin membuat produksi baru yang memerlukan pegawai dengan skill tertentu. 2. Mencari dan merekrut karyawan. Setelah perusahaan menetapkan kebutuhan pegawai, maka perusahaan akan mencari karyawan dengan menyebarkan info lowongan kerja seperti melalui iklan TV, iklan radio maupun media cetak. Dan sekarang info lowongan kerja juga bisa di-share melalui media sosial. 3. Melatih dan mengembangkan. Melatih pegawai biasanya dilakukan oleh perusahaan setelah perusahaan menemukan calon pegawai barunya, karena pegawai baru umumnya belum mengenal pekerjaan yang akan dilakukan. 4. Melatih performance. Menilai performance pegawai merupakan keharusan bagi manajer SDM. Hal ini dilakukan untuk menjaga produktivitas karyawan dan kelancaran usaha perusahaan. 5. Menetapkan kompensasi atau imbalan. Menetapkan kompensasi atau imbalan juga merupakan tugas dari manajer SDM. 6. Menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Yang dimaksud dengan menyesuaikan perubahan di atas, salah satunya adalah manajer SDM harus mampu menyesuaikan peraturan dari pemerintah dengan peraturan yang ada di perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.